Pertama-tama, yang tadi terakhir diterangkan oleh Pak Al-Katiri dan juga Pak Ramdan adalah perjalanan ketika saya dan Dr. Tifa itu mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi Pusat DKI Jakarta, ya, Komisi Informasi DKI Jakarta, dan sudah muncul yang namanya Akta Registrasi Sengketa. Nanti secara detail akan saya broadcast, ya, Akta Registrasi Sengketa dengan nomor 022/5 garis miring KIP DKI tanda hubung PS 2026. Yang ini intinya adalah yang mengajukan dua orang, saya dan Dr. Tifausia Tiasuma. Untuk yang teradu adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya selaku termohon. Intinya kami minta daftar dari barang-barang bukti yang ada. Karena selama ini yang diterima itu adalah daftar yang dihitamkan. Daftarnya saja dihitamkan, apalagi isinya. Maka kami minta daftar untuk bisa kami ketahui. Kenapa itu penting? Ini sangat berhubungan dengan statement Dr. Tifa di tempat ini kemarin, ya. Jadi ini sekaligus menegaskan kita ini semua sama, ya. Baik tim TPDT, Troya, Tokham maupun juga tim dari teman-teman sebelah, ya, timnya Pak Kosinudin. Semua gerakannya adalah sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Dr. Tifa kemarin mengatakan yang kita pentingkan adalah 3C. Nah, sekarang saya terangkan apa itu 3C. 3C yang pertama adalah clean dokumen. Jadi apa? Yang nanti kita butuhkan adalah dokumen yang benar-benar bersih. Dokumen yang bukan dokumen yang asal diunggah. Selama ini kita percaya begitu saja bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen milik Dian Sandi. Meskipun Dian Sandi akhirnya meminta maaf kepada yang Dian Sandi. Sorry. Nah ini. Ketika Dian Sandi mengatakan itu milik Joko Widodo, tapi sebenarnya file ini hanya 76 kilobyte. 76 kilobyte inilah yang akhirnya menjadi masalah antara peneliti muda yang luar biasa berbakat, topi merah, dengan salah seorang yang dulu pernah menjadi bagian dari kita, tapi kini sudah membelet dan menjadi pengkhianat, yaitu Dr. Eng Rismond Hasyolan Sianipor M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya. Soalnya dia minta disebut namanya secara jelas. Kalau buat si Omon atau zombie marah, ya udah Dr. Eng, ya. Nah itu. Kenapa? Kemudian Dr. Eng tadi bisa menampilkan yang namanya emboss? Gak mungkin. Topi merah sudah menjelaskan dengan sangat detail, ya, bahwa file sebesar hanya 76 kilobyte itu kalau dibesarkan itu pecah. Logikanya sederhana. Teman-teman dapat WA, gambar di WA yang ukurannya hanya di bawah 100 kilobyte, coba dicetak poster atau dicetak spanduk. Pecah. Itulah makanya yang namanya emboss dan watermark yang ada di presentasinya Dr. Eng tadi palsu. Itulah makanya itu bukan clean dokumen. Ya. Jadi itu bukan clean dokumen. Yang clean dokumen adalah dokumen yang benar-benar nantinya misalnya itu disampaikan adalah yang memang berasal dari produk yang jelas. Itulah makanya dilakukan oleh Dr. Bonatua yang tadi melakukan penelitian dan melakukan buku yang akhirnya clean dokumennya tidak ada. Kesimpulannya. Jadi ini penting sekali ya, perlu jelas. Clean dokumennya tidak ada. Karena clean dokumen itu haruslah yang namanya fotokopi atau ijazah dan ternyata tidak pernah dilakukan verifikasi. Artinya antara fotokopi dokumen yang ada di 3 KPU, yaitu KPU di Solo, KPU DKI Jakarta, dan KPU Pusat, itu tidak pernah dicocokkan dengan ijazah aslinya. Ini poin penting ya. Jadi intinya tadi Pak Bonatua itu dalam penelitiannya menemukan fotokopi legalisasi itu di KPU tidak pernah dicocokkan dengan ijazah aslinya. Makanya tidak pernah dilakukan proses namanya verifikasi. Itu artinya. Jadi artinya ketika mengiyakan ini sebagai syarat pencalonan, ijazah aslinya tidak pernah nampak. Ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Dan itu fatal sekali. Makanya C yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin, yaitu clean dokumen itu adalah tidak benar, ya, tidak pernah ada. Maka itu kita kejar. Yang kedua yang dilakukan adalah apa? Clear procedures. Prosedurnya harus detail. Teman-teman, untuk membuat ijazah nggak bisa hanya ijazah begitu aja terus dipercaya. Itulah hasil dari pasar pramuka, ya. Untuk terbit ijazah harus terbit yang namanya apa? Minimal harus terbit yang namanya skripsi. Nah ini berkali-kali kita sampaikan. Skripsi milik Joko Widodo 99,9% palsu. Karena selain tidak ada lembar pengujiannya, ya, lembar pengesahannya yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur
Ahmad Soemitro sudah disangsikan oleh putrinya yang namanya Aida Greenberry. Mbak Aida mengatakan tanda tangan bapaknya tidak seperti itu. Dan nama bapaknya pakai U. Dan itu ternyata tidak hanya Aida Greenberry. Saya mendapatkan lembar, ini eksklusif, dari University of Minnesota. Jadi ini University of Minnesota menyatakan nama yang benar dari Dr. Ahmad Sumitro adalah Ahmad Sumitro, pakai U. Bukan pakai OE. Jelas banget daftarnya ada di sini. Ini kemarin saya broadcast ini. Ya, lembar ini. Ya, jadi artinya apa teman-teman? Dalam clear prosedur, ternyata dokumen yang disebut-sebut ijazah itu tidak clear. Prosedurnya tidak jelas. Kita tidak mau menerima yang tidak jelas, apalagi pada saat gelar perkara di Bareskrim waktu itu tanggal 22 Mei, semua dokumen yang muncul itu sarjana muda. Ini bukan ijazah sarjana muda. Ini harusnya ijazah sarjana, tapi yang dikeluarkan oleh Bareskrim itu sarjana muda semuanya. Nah, jadi kan konyol. Apa yang terjadi? Saya berikutnya adalah credible witnesses. Jadi apakah saksi yang kemudian nanti dihadirkan, kalau nanti harus, apakah orang dihadirkan itu benar? Makanya kita mendesak, polisi sebelum menghadirkan saksi dipersidangkan, panggil dulu saksi-saksi yang kita sebut dalam, yang kemarin dilaporkan oleh Pak Rustam, dilaporkan oleh Pak Rizal Fadilah di Bareskrim. Kan nama-nama sudah muncul terus itu. Ya kan? Apakah itu Pak Bitor, selaku yang mengungkap nama, terus ada nama Eko, ada nama Paiman, ya, ada nama Pramono dan lain sebagainya, ya. Itu semua harus dipanggil nama-nama itu. Itu jelas menunjukkan pasar pramuka. Apalagi tadi penelitian Pak Dr. Punatua sempat juga meneliti ketika pasar pramuka sebelum terbakar. Jadi teman-teman semua, 3C yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin, itu adalah hasil pemikiran kita, sejalan dengan apa yang kita lakukan semua ini. Makanya secara detail, Pak Dr. Punatua meneliti soal ijazah yang ternyata tidak pernah ada, kemudian dari KIP, Pak Al-Katiri dan teman-teman mengejar ke sana, ya, Pak Al-Katiri dan Pak Ramdan, Pak Dr. Punatua dengan Pak Komarudin.